Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Ini udah lengkap semua belum di sini ya? Atau masih ada yang ketiduran? Oke. Manasu moraka. Tabea. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Sampurasun. Luar biasa. Jadi kita satukan semua salam dengan salam Nusantara. Karena kalau semua salam diucapkan sampai kita selesai Jamnas belum habis salamnya diucapkan. Nah, teman-teman semua, mari kita latihan dulu ya. Pemuda adat, bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah. Masih ada yang terlambat. Kita ulang satu kali lagi. Pemuda adat, bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah. Hidup masyarakat adat. Hidup. Masyarakat adat bangkit bersatu. Bangkit bersatu. Bangkit bersatu. Luar biasa. Jadi Jamnas kali ini temanya adalah menjaga identitas, mengelola wilayah adat, dan tangguh menghadapi krisis. Ini adalah tema yang memang tepat pada saat ini. Kita bersama-sama berada di tengah kumparan krisis multidimensi. Krisis global, krisis politik di negeri kita, krisis ekonomi, dan krisis yang paling besar adalah ancaman militerisme yang terus berjalan di kampung-kampung kita, dan perampasan wilayah adat yang terus terjadi. Sejarah lahirnya gerakan masyarakat adat dari tahun 80-an adalah melawan perampasan wilayah adat, melawan militerisme. Jadi berpuluh-puluh tahun kemudian kita lagi-lagi menghadapi krisis yang sama. Kita mengawali gerakan masyarakat adat tahun 93. Lalu Aman berdiri tahun 99. Hampir 3 dekade situasi kita masih sama, bahkan terus mengalami kemunduran. Wilayah adat semakin menyempit. Berbagai persoalan juga menimpa kita. Krisis ekonomi yang dulu menguntungkan masyarakat adat ternyata sekarang ini sudah banyak berdampak serius di wilayah-wilayah adat. Kenapa? Karena kehidupan di wilayah adat mengalami kemunduran. Ketika krisis ekonomi mulai tahun 95 sampai 99, wilayah-wilayah adat yang masih menghasilkan kekayaan hasil bumi justru sejahtera. Kita mendengar kisah-kisah masyarakat adat di tengah krisis justru menjadi kaya mendadak. Sekarang kita hampir sama dengan orang di kota.
menjerit karena dolar naik, karena rupiah menurun. Generasi muda, khususnya yang ada di Barisan Pemuda Adat Nusantara, adalah jaminan masa depan masyarakat adat. Akan tetapi tekanan yang dialami juga semakin berat. Ketika kita bicara sebagai masyarakat adat menjaga identitas, maka identitas kita sebagai masyarakat adat yang paling pertama adalah keutuhan wilayah adat. Jadi kalau wilayah adat kita sudah tidak utuh, berarti identitas kita semakin melemah. Kenapa wilayah adat disebut sebagai identitas? Sering kita mendengar wilayah adat adalah identitas. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat adat, peradaban kita, rumahnya, tempat berdirinya, tempat hidupnya adalah wilayah adat. Identitas yang lain sebagai masyarakat adat adalah hukum dan kelembagaan adat yang kokoh, musyawarah adat. Jangan-jangan di kampung-kampung kita musyawarah sudah jarang dilakukan, atau dilakukan tapi kita sudah tidak patuh pada hasil musyawarah adat. Silakan periksa dirinya masing-masing, kampungnya masing-masing. Apakah dua ini masih utuh? Kemudian penanda identitas sebagai masyarakat adat. Yang ketiga adalah sistem nilai, ilmu pengetahuan, titipan leluhur. Apakah cara pandang kita, nilai-nilai hidup kita, dan tindakan kita masih sesuai dengan nilai-nilai leluhur masyarakat adat? Identitas bukan hanya dari penampilan, bukan hanya dari bahasa, bukan hanya dari baju adat, bukan hanya dari lagu-lagu, tapi identitas adalah keutuhan kita sebagai masyarakat adat yang hidup berdaulat, mandiri, bermartabat di wilayah adat kita sendiri. Saya ingin membacakan, saya selalu mengingatkan ketika kita bicara berdaulat, mandiri, bermartabat, ada maklumatnya. Jadi saya izin bacakan maklumat Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Kedaulatan masyarakat adat tercapai jika kita sepenuhnya menentukan nasib kita sendiri melalui mekanisme adat, yaitu musyawarah adat. Masyarakat adat berdaulat jika tanah, wilayah, dan sumber daya alam titipan leluhur kita sepenuhnya kita kuasai dan dikendalikan pemanfaatannya oleh masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai luhur dan aturan adat kita sendiri. Masyarakat adat berdaulat jika kita bebas menentukan pembangunan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Mandiri. Kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas permukaan tanah, di dalam wilayah adat kita masing-masing, maupun kekayaan imaterial berupa spiritualitas, pengetahuan, seni tradisi,
kesusastraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita. Ekonomi masyarakat adat mandiri, jika sungai, laut, hutan, dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita, pangan cukup, energi pun cukup. Ekonomi kita mandiri jika kreativitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Martabat identitas budaya masyarakat adat tercapai jika kita dengan bebas dan penuh percaya diri menampilkan ekspresi budaya kita dalam pergaulan lintas budaya, tidak minder. Masyarakat adat bermartabat jika kita menjaga dan menggunakan bahasa suku kita sendiri, bangga memakai pakaian adat dan simbol-simbol adat kita sendiri, dan setia melaksanakan ritual-ritual adat kita sendiri. Jadi sesuai dengan kitabnya masyarakat adat, yaitu maklumat, identitas masyarakat adat masih utuh ketika kita masih ritual, ketika kita masih bergotong royong, ketika kita masih bermusyawarah adat, ketika kita masih hidup dari wilayah adat kita sendiri. Ketika ini semua sudah hilang satu persatu, maka sudah pasti kita tidak akan mampu melewati krisis. Kita sudah membuktikan tahun 90-an akhir kita berjaya di tengah krisis ekonomi. Kita sudah membuktikan ketika pandemi, masyarakat adat yang memang masih hidup dari tanahnya, itulah yang bertahan. Ketika krisis, yang luluh lantak oleh krisis adalah wilayah-wilayah perkotaan yang memang sudah tidak hidup dari tanahnya, yang hidupnya tergantung dari mesin perbudakan, yaitu kapitalisme, pasar. Dan sekarang ini karena kampung-kampung kita menyempit, gaya hidup kita berubah, kita menjadi seperti masyarakat biasa. Maka ketika krisis terjadi, kita pun menghadapi masalah yang sama. Bahkan kita bisa menjadi korban yang paling parah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bersaing dengan orang-orang kota yang sudah menikmati segala macam kemewahan pendidikan. Jadi ketika kita bersaing dengan orang-orang yang mengalami, yang hidup di tengah-tengah privilege pendidikan dan kemajuan, maka pasti kita akan kalah. Kita ke kota tanpa pendidikan yang layak, tanpa koneksi, maka peluang kita kecil. Banyak masyarakat adat termasuk pemuda masuk di kota menjadi buruh, menjadi tukang bersih-bersih di jalan, menjadi pelayan toko, menjadi tukang bangunan, menjadi pedagang di pasar-pasar. Kita menempati tingkatan terendah dalam sebuah piramida ekonomi.
kita tidak punya peluang. Maka jawaban kita adalah seperti selalu disebutkan, pemuda adat mengurus dan menjaga wilayah adat. Ini adalah tanggung jawab BPAN, tanggung jawab anak-anak muda. Karena masa depan masyarakat adat, masa depan wilayah adat ada di tangan generasi muda. BPAN ini kalau sibuk berkonflik nggak akan punya waktu untuk mengurus wilayah adat. BPAN ini didirikan untuk mengumpulkan anak-anak muda. BPAN adalah mesin percetakan pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin di kampung, pemimpin di organisasi, pemimpin bangsa, dan pemimpin dunia. Kenapa demikian? Karena di tengah krisis yang terjadi saat ini, seluruh dunia mengakui dan mengamini bahwa kalau kita mau selamat keluar dari krisis, maka kuncinya adalah cara hidup masyarakat adat. Kalau kita mau melewati krisis iklim, maka kuncinya adalah masyarakat adat yang masih menjaga ekosistem terbaik. 80% ekosistem terbaik yang ada di dunia saat ini karena dijaga oleh masyarakat adat. Tetapi wilayah-wilayah terbaik ini pun terancam. Ada banyak industri-industri ekstraktif yang merusak ekosistem-ekosistem terbaik. Di Indonesia ada banyak tambang nikel, geotermal. Sekarang ini bahkan kita dikepung oleh kawasan konservasi. Nah, siapa yang akan bisa mempertahankan wilayah adat ini? Jawabannya adalah generasi muda. Sehingga BPAN ini harus menjadi ruang untuk mengkonsolidasikan manusia di muka bumi ini untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan bumi, menyelamatkan peradaban. Kalau mesin pencetak pemimpin masa depan masyarakat adat yaitu BPAN tidak berjalan, maka 5 tahun lagi kita akan mengalami krisis kepemimpinan di organisasi dan di kampung. BPAN ini punya waktu belajar yang singkat, maka tidak boleh santai, tidak boleh sibuk mengurusi urusan-urusan lain. Memang harus fokus belajar mengasah diri untuk bisa menjadi pemimpin masyarakat adat. Ada banyak yang harus kita kupas. Kalau masyarakat adat adalah inti dari lapisan bawang, maka lapisan-lapisan terluarnya itu harus kita bersihkan dulu. Kita ini dari kecil sudah sekolah,
dijejali dengan ilmu asing. Kita, darah dan nama kita masih masyarakat adat, tapi nilai, cara pandang, dan tingkah laku, sikap sudah menjadi produk sekolah-sekolah. Kita kuliah, kita berorganisasi kepemudaan, kita diajari berorganisasi layaknya orang-orang yang menganut demokrasi liberal, yang bukan musyawarah mufakat. Kita tidak diajari bermusyawarah, apalagi bermufakat. Kita diajari menganut praktek politik partisan. Kubu siapa, siapa yang banyak suaranya itu yang menang. Kalau kita masyarakat adat, maka kita perlu mengecek kembali, mempraktekkan kembali cara-cara luhur dari leluhur kita, yaitu demokrasi musyawarah mufakat. Kita semua, termasuk saya, adalah produk pendidikan modern, bukan produk pendidikan adat. Ada banyak sekali lapisan seperti karat-karat yang harus kita bersihkan dari diri kita. Itulah kenapa BPAN ini harus menjadi mesin pemurnian, menjadi tempat untuk memurnikan kembali semangat-semangat generasi muda untuk bisa kembali mengelola, menjaga, dan melindungi wilayah adat dan segala kekayaan titipan leluhur. Karena kalau tidak, maka tidak ada gunanya pulang kampung. Pulang kampung pun, kalau sudah pulang ke kampung menjadi manusia yang berbeda, maka yang diajarkan oleh sekolah bahwa kampung itu miskin, kampung itu terbelakang, kolot, harus dimajukan, maka kita pun akan kembali menjadi perusak wilayah adat. Bisa jadi kita kembali membawa bulldozer. Kenapa? Karena kita pikir itulah cara untuk memajukan wilayah adat. Perampasan wilayah adat 99% itu pasti ada tikusnya. Tikusnya adalah anak-anak adat yang sudah sekolah, karena diajari kampungnya terkebelakang, maka mau memajukan kampungnya. Bagaimana cara memajukan kampungnya? Bawa pulang perusahaan. BPAN harus menjadi bejana untuk memurnikan kembali dan menempah ulang anak-anak adat, anak emas dari wilayah adat, untuk bisa kembali pulang mengurus kampung. Dengan demikian, maka kita bisa memastikan bahwa kita masih akan ada 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Kalau BPAN tidak menjadi tempat pemulihan pemuda-pemuda adat, maka
dekonstruksi kehidupan yang begitu merusak saat ini tidak akan bisa kita lakukan. Kita akan kembali sebagai manusia-manusia yang otaknya, cara pandangnya sudah berbeda. Itulah kenapa penting sekolah-sekolah adat diperkuat. Sekolah adat itu adalah tempat untuk belajar lintas generasi. Yang kecil, masih kecil, kita kuatkan supaya ilmu apapun yang dia pelajari, kakinya, letak berdirinya sudah kuat. Dan bagi kita, termasuk saya, yang nilai, cara pandang dan tindakannya sudah dibentuk oleh sekolah-sekolah umum, bisa kembali belajar. Tempat belajar kita adalah orang tua kita dan ibu-ibu kita. Ini tentu rasanya berat, tapi pasti bisa kalau kita bisa menandai, mengurai kesemrawutan itu dari simpul-simpul di bagian mana. Mudah-mudahan Jamnas ini akan menghasilkan strategi-strategi brilian yang bisa membuat kita pulih segera, menghasilkan aturan-aturan yang akan membuat kita, membuat anggota BPAN menjadi generasi penerus yang kokoh dan cakap, dan juga menghasilkan nahkoda kapal besar BPAN. Yang akan memimpin kita ke masa depan. Semoga sukses. Kami yang sudah barisan tua yang ada di sini. Barisan tua, ampun kakak. Yang 30 tahun ke atas coba berdiri. Ayo berdiri, yang 30 tahun ke atas. Ayo berdiri. Berdiri, berdiri. Ya, alumni BPAN berdiri. Ya. Ya. Yang 30 tahun di atas silakan menjadi pengamat. Ya. Jadi kami yang ini layaknya kalau matahari sudah terbenam, mulai terbenam ke bawah, ke barat nih, ya. Kata orang Toraja sebentar lagi males tahu, artinya pergi ke barat, selesai. Masa depan kampung, masa depan masyarakat adat, masa depan bangsa ini, masa depan dunia ada di tangan pemuda adat. Setuju? Oke. Pemuda adat. Ada yang terlambat. Sekali lagi, pemuda adat. Luar biasa. Ini saya mengundang siapa, Ibu Denda kesini, katanya kita mau membuka ya? Atau tidak, sudah selesai pembukanya kemarin? Ada pukul-pukul gong lagi kayak ini. Saya pikir sudah pukul gong kemarin kan? Atau mau dipukul lagi gong ini? Kakak Ruka Sombolinggi pada saat ini. Sombolinggi. Sombolinggi. Yang kerbau kau. Kakak kau di kampungmu? Ada kakak. Oh ya udah, kirim ke Toraja 3. Boleh. Oke, Kakak Ruka Tiga kerbau itu. Oke, baiklah. Kita Kakak undang Ruka Sombolinggi. Sombolinggi. Ya, diminta untuk Mari membuka juga persidangan. kita
undang juga para alumni BPAN untuk maju ke sini. Supaya saya tidak sendirian toh. Ada kakak Monang pendiri. Woi, ayo maju, jangan malu-malu. Kakak Eus maju, Dio. Ya, mau pura-pura, sok-sok muda. Ayo. Masih kurang sedikit. Masih. Sebentar lagi alumni toh, maju saja. Mana para depan mana? Yo teman-teman depan. Depan maju. Said Helmi. Ya, apalagi yang sebentar lagi pensiun ini maju. Depan maju. Saya mengucapkan terima kasih kepada Hero. Mana Hero? Ya, saya kasihan Hero ini. Setiap hari saya setrika. Ya, kalau rambut Hero ini panjang sudah lurus karena disetrika terus. Ya, jadi Hero terima kasih banyak sudah berbakti teman-teman. Ini jiwanya masih muda ini, tapi sudah lama purna. Saya juga mengundang kakak Edo dari Danusantara, salah satu pendukung. Ya, silakan maju kakak Edo. Ini sudah menula juga, ini sudah tidak masuk, sudah tidak bisa jadi anggota ini ya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah ada yang purna bakti ya di sini. Sudah ini berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun memimpin BPAN. Pasang surutnya luar biasa, tapi tetap menyala abangku. Oke. Saya serahkan kehormatan kepada Ibu Denda untuk memukul gong ini untuk atas nama kita semua. Silakan Ibu. Yang kuat Ibu ya. Jangan lemes Bu. Ya. Ibu kidal atau kanan? Dari sebelah sini. 3 kali dong. Oke. 1, 2, 3.